Halo bro, selamat pagi. Saya akan sedikit mereview nih. NMAX ini udah hampir 6 tahun lebih. Saya memakainya itu sudah cukup lama. Untuk review NMAX ini setelah pemakaian itu shockbreaker belakangnya itu keras ya lur ya. Sangat keras, kemudian shock depannya juga. Kalau di jalan halus sih nggak masalah, mau kenceng seapapun itu jago kalau menurut saya sih gitu, untuk jalan halus loh. Serta untuk tikungan tajam atau cornering itu sangat mantap gitu kalau misalkan posisi shockbreaker belakang depan agak keras seperti ini gitu. Tapi untuk jalan yang bergelombang itu sangat bermasalah gitu ya lur ya. Jadi terasa keras sekali gabruk-gabrukannya gitu. Jadi rebonnya itu sangat keras untuk depan belakang gitu. Jadi untuk penggunaan Mac kalau untuk jalan lurus atau maaf jalan halus itu nggak masalah, sangat enak sekali itu untuk review NMAX. Jadi untuk jalan-jalan yang sangat bergelombang ataupun polisi tidur itu sangat kerasa gitu ya lur. Dan solusinya ini lur ya, ini sudah saya rebon, yang depan ini sudah saya rebon. Udah lumayan lah untuk kecepatan tinggi di jalan kurang bagus atau tidak rata itu sudah lumayan enak itu untuk suspensi depan. Dengan dibawa ke bengkel shockbreaker, kemudian diakali sulingannya gitu, kemudian diganti oli shocknya. Untuk oli shocknya memakai oli hidrolik ya lur ya, oli shock memakai hidrolik. Sedangkan ini rencana untuk shock belakang juga sudah mau saya ganti. Untuk saran dari bengkel shockbreakernya, dia menyuruh mengganti pernya saja. Oke ya lur ya, untuk per shockbreaker ini suruh menggunakan Shogun ya, pen Shogun 110 gitu ya lur ya. Jadi pakai Shogun 110 itu setelah dapat dengan harga sepasang 50.000. Kemudian saya bawa lagi ke bengkel shock tersebut ya lur ya. Jadi untuk segera merasakan apakah rebon dari shockbreaker yang sudah dimodifikasi menggunakan per Shogun, Suzuki Shogun 110 yang atasnya itu ada tutupnya ya lur ya. Kalau Shogun ya, per Shogun shock belakang dari Shogun 110 itu ada semacam tutupnya seperti itu. Jadi saya membeli itu dengan harga 50.000. Saya cari di marketplace dan saya pasang kembali dan langsung PNP ya lur ya, tinggal mengakali dikit, kemudian pernya langsung yang ori dilepas, kemudian yang Shogun 110 itu langsung dipasang gitu ya lur ya. Ternyata setelah dibongkar ini shock belakang NMAX saya ini sudah itu ya lur ya, yang shock belakang itu sudah sedikit rembes. Jadi dia itu ngebalik gitu ya lur ya, jadi rebonnya ngebalik. Kemudian kata si pemilik bengkel shock itu, ini sekalian diperbaiki aja gitu ya lur ya. Jadi diperbaiki sekalian daripada ntar kalau udah diganti per ntar sama aja atau gimana lah, kurang enak lagi lah, intinya seperti itu ya lur ya. Oke, kemudian ya lur ya, ini sambil mengikuti ini berangkat kerja. Jadi pas jam 6:30 itu banyak anak-anak sekolah ya lur ya. Jadi sekalian lihat pemandangan pagi
anak-anak sekolah yang diantar orang tuanya, atau yang pokoknya yang seru lah pokoknya kalau pagi hari seperti ini banyak anak sekolah yang berseliweran itu kalau yang menuju ke arah Karanganyar kota tentunya ya lur ya. Oke, kita lanjut pembahasan lagi ya lur ya. Untuk jalan lurus ini, lurus ataupun belok tapi halus, ini enak banget lur ya. Untuk akselerasi tikung menikung itu sangat enak sekali dengan suspensi yang keras atau agak keras seperti bawaan NMAX ini ya lur. Dan ini kan NMAX Old ya lur ya, jadi keluaran 2016 akhir. Menurut saya ya itu rebondnya kurang bagus, makanya untuk shock depan belakang perlu dimodifikasi supaya lebih enak untuk sendirian ataupun berboncengan, tidak terlalu keras, pinggang nggak terasa sakit gitu ya lur ya. Oke, kita lanjut pembahasan tadi. Setelah membeli dengan harga 50.000, saya langsung memasangnya dan sekalian servis shock belakang dari NMAX ini ya lur ya. Dengan harap-harap cemas, rasa dari rebond dari shockbreaker NMAX yang sudah diganti dengan sangat enak. Kalau untuk rebond yang ini ya lur ya, rebond keras, maksudnya shockbreaker keras bawaan itu terasa enak sih kalau jalan halus, lurus, belok untuk corner ring, tikung menikung itu sangat enak. Ini tikung menikung masalah jalanan ya lur ya, bukan yang itu tuh tikung menikung yang itu ya lur ya. Oke, segera saya akan merasakan hasil dari penggantian per. Mungkin di video ini akan kelihatan banget, ini sudah mulai jalannya itu tidak rata ya lur ya, jadi tidak rata sama sekali walaupun cor ini tapi bergelombang. Nah ini ya lur ya, tadi di jalan lurus, jalan halus tadi kamera getarnya itu enggak terlaluan ya lur ya. Ini jalan ini ya lur, jalan ini walaupun aspal juga kurang enak atau keras, terasa keras ya lur ya. Itu untuk review setelah penggantian dari suspensi belakang menggunakan per Shogun 110 ini, kalau menurut saya masih keras walaupun sudah saya servis untuk shockbreaker belakangnya juga, karena sudah nggak balik lagi itu as tengahnya, silnya juga udah bocor, tapi ini sudah saya ganti dengan per Shogun 110. Ini sama aja, malah lebih keras rebondnya dari shock asli dari NMAX gitu ya lur ya. Ini jalannya seperti ini lur, jadi guncangan itu sangat nggak enak sekali ya lur ya. Dengan untuk posisi kamera ini saya letakkan di helm, jadi tidak di bodi motor atau pokoknya nggak menempel di motor gitu ya lur. Jadi ini goncangannya sangat kerasa sekali, dan kita bedakan ya lur ya, ini segera akan masuk jalan yang halus ya lur ya. Ini jalan halus ini aspal ya, beda kan, bedanya itu di kamera sangat jelas sekali. Di jalan halus itu akan goncangannya itu hampir nggak ada dan enak sekali karena posisi keras sampai ke belakang keras. Walaupun saya udah ganti per 110, ini sangat keras, dan untuk akselerasi sih masih enak karena ini rebondnya sangat keras begitu ya. Jadi ada di jalannya aja sangat mulus. Makanya hasilnya video juga nggak terlalu bergoncang ya, jadi ini enak kalau jalan lurus. Ini saya pikir keras bawaan NMAX atau rebond yang keras, walaupun saya sudah ganti dengan per Shogun 110, ini sangat
kuda besi saya ini, gitu ya lur ya. Karena dan ini masih jalan halus ya lur ya, jalan halus. Jadi sih masih enak. Kalau menurut saya sih masih enak. Dan sebentar lagi melewati jalan yang sangat parah ya lur ya, ibaratnya rusak. Yang jelas sih nggak berlubang, cuman ya gelombang bekas tambalan yang tidak rata itu jadi terasa banget ya lur ya. Jadi rebonya itu sangat keras. Jadi kalau menurut saya mengganti per dari Suzuki Shogun 110, kalau menurut saya tidak rekomen ya. Jadi sok belakang itu akan tetap keras gitu ya lur. Jadi tidak ini ya lur, ini akan terasa sangat keras dan untuk kecepatan tinggi itu sangat tidak enak gitu ya lur. Jadi saya akan berpikiran untuk mengganti per lagi ya lur. Saya akan mengganti per lagi menggunakan per Supra X 125 gitu ya lur, supaya rebonya menjadi bagus lagi gitu ya lur ya. Rebo menjadi bagus, kemudian enak. Saya harapkan sih lebih enak dari ini ya lur ya. Jadi untuk cornering juga enak, untuk tikung juga enak, akselerasi enak, rebound juga enak gitu ya lur ya. Oke lur ya, jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya lur ya. Ini adalah review dari penggantian shockbreaker belakang menggunakan per Shogun 110 ya lur ya, di motor NMAX yang sudah saya ganti dengan harga 50.000 sepasang. Kemudian saya pasangkan ke shockbreaker belakang NMAX, tapi hasilnya kurang memuaskan. Kalau menurut saya sih kurang memuaskan karena hasilnya itu masih itu ya lur ya, masih keras, kurang enak untuk berakselerasi. Maaf, kalau untuk berakselerasi sih enak, untuk tikungan gitu masih enak, tidak goyang. Tapi untuk jalan yang berlubang itu nggak enak sekali, atau jalan bergelombang itu tidak enak, malah seperti keras, dan kerasnya itu seperti di NMAX, bawaan shockbreaker NMAX. Oh ya lur ya, jadi tidak bagus lah kalau menurut saya menggunakan per dari Shogun 110 gitu ya lur ya. Oke. Goncangannya sih sangat keras, kalau menurut saya sangat keras dan tidak recommended ya lur ya. Dan untuk penggantiannya saya akan menggunakan per Supra X 125, atau mungkin saya juga ingin membeli langsung yang sudah jadi. Untuk onlinean itu ada yang jual sekitar 550, belum ongkir ya lur ya. Jadi sudah tinggal pasang menggunakan sub tabung dari